الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علم. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Alhamdulillah, ikhwani wa akhwati fillah, bahwasanya kita harus senantiasa menyadari kita adalah makhluk lemah, tidak punya apa-apa, tidak memiliki daya sedikit pun. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Ya ibadi, kullukum ja'i." Wahai hambaku, seluruhnya kalian lapar. Kullukum 'arin, seluruhnya kalian telanjang, tidak berpakaian. Artinya kita semua tidak memiliki apa-apa sedikit pun. Naam. Maka kalaupun ada kelebihan pada diri kita, di sekeliling kita, ketahuilah itu hanyalah karunia Allah Subhanahu wa taala yang mewajibkan kita bersyukur. Naam, yang mewajibkan kita bersyukur. Baik. Karena seluruh manusia dilahirkan dalam keadaan lemah, tidak memiliki apa-apa dan sebagainya. Kalau ada kelebihan yang kita dapatkan pada diri kita, kehidupan kita di sekeliling kita, ketahuilah itu hanyalah karunia Allah Subhanahu wa taala yang mewajibkan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah, hari-hari berlalu dan senantiasa meninggalkan cerita. Sama juga ini hari-hari pandemi, ya, berlalu dan senantiasa ada cerita di baliknya. Ya. Di awal pandemi kemarin, ya, karena tidak ada kegiatan, ya, tidak ada juga taklim, ya, dilarang juga keluar rumah. Akhirnya kita iseng-iseng gali-gali lubang. Ya. Taib, gayung bersambut, alhamdulillah muhsinin yang mencintai kebaikan, yang tidak ingin menanti masanya, dia berkata, ya, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq. Orang-orang yang tidak ingin, ya, menanti waktu, dia berkata kepada Allah, ya Allah, berikanlah sedikit waktu hingga saya bersedekah. Ya. Gayung bersambut, ya, tidak ada kegiatan, kita gali lubang, muhsinin ternyata mau menutupnya. Hingga jadilah masjid ini sebagaimana yang hadirin lihat. Beberapa bulan, ya, berlalu, dan itu semua adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Bukan kehebatan kita, bukan kecerdasan kita, tapi semua adalah karunia Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri. Kehadiran Masjid Al-Huda semoga sebagai pencetus akan kehadiran masjid-masjid kita di sekitaran Biringkanaya ini. Imam Muslim, Al-Hijrah, semoga segera menyusul, ya, masjid kita yang kita harapkan mengambil andil di dalam penyebaran ilmu, ya, penyebaran dakwah yang hak. Dan itulah yang kita harapkan. Ikhwani wa akhwati fillah, alhamdulillah kita tidak henti-hentinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga nikmat demi nikmat ini semakin bertambah dan semakin tercurah adanya. Mana kesambungannya? Belum tersambung.
Taib. Dengan hadirnya masjid kita, semoga kita bisa lebih leluasa ya, membuat program ya, agenda belajar ya, teman-teman yang ingin belajar ya, silahkan. Ada teman-teman di sini bisa beberapa orang sudah bisa mengajar ya, diagendakan. Kalaulah kita sibuk di siang hari, mungkin kita siapkan waktu-waktu malam ya, membuat kelas-kelas. Taib. Selain dari agenda-agenda taklim yang insyaallah ta'ala kita programkan secara rutin di masjid kita ini, termasuk malam ini, yakni malam perdana, dan kita membahas Kitab Tauhid, yang dia merupakan ciri utama daripada dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ikhwani wa akhwati fillah, alhamdulillah jadi untuk malam Ahad insyaallah ta'ala secara rutin kita akan membaca kitab para ulama, tentunya dalam hal ini yang lebih memahami akan dakwah ini. Jadi kita hanya sekedar membaca dari apa yang mereka tulis, semoga kita bisa mengambil faedah. Taib. Kitab Tauhid yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu telah teramat banyak syarahnya. Naam, di antara syarah yang terdahulu yakni yang disyarah oleh cucu beliau sendiri, Fathul Majid. Naam, dan banyak-banyak lagi ya syarah-syarah, dan yang paling belakang yang hadir di hadapan kita adalah I'anatul Mustafid Bisyarhi Kitab Tauhid yang disusun oleh Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Naam. Taib. Naam, taib. Kedepannya diharapkan nanti di copy kitabnya supaya ada kita bisa menulis. Saya bacakan di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Kata beliau, ya, fa inna aqidat at-tauhid hiya asasuddin. Sesungguhnya akidah tauhid dia adalah pondasi agama. Wa kullul awamiri wan nawahi wal ibadati wat ta'ati kulluha muassasatun ala aqidat tauhid. Setiap perintah-perintah, larangan-larangan, ketaatan-ketaatan, seluruhnya dibangun di atas akidah tauhid. Taib. Jadi akidah tauhid dia adalah pondasi agama. Seluruh perintah, larangan, ibadah-ibadah dan ketaatan seluruhnya dibangun di atas tauhid. Naam. Taib. Fala yasihhu amalun wa la tuqbalu ibadatun wa la yanju ahadun minan nar wa yadkhulul al-jannah illa idza ata bihadza tauhid. Maka tidaklah sah amalan. Tidak sah satu amalan pun. Wa la tuqbalu ibadatun,
tidak diterima suatu ibadah pun. Wala yanju ahadun minan nar, tidak seorang pun yang bisa selamat dari neraka. Wa yadkhulul jannah, tidak seorang pun bisa masuk surga illa idza ata bihadat tauhid, kecuali jika dia datang dengan tauhid ini. Ya. Wa sahhahal aqidah, dan dia telah membenarkan akidah. Ya. Sebanyak apapun kebajikan yang kita lakukan, ya, ketaatan amal soleh yang kita kumpulkan, jika tidak didasari dengan tauhid, maka dia adalah debu-debu yang berterbangan. Semisal, ya, orang yang membangun rumah, istana, ditegakkan tiang-tiangnya, naam, dinding-dindingnya yang kokoh, atapnya menutup. Namun kemudian, ya, dia berdiri tidak di atas. Ya, dilihat semua ke atas sudah sempurna, atapnya, dindingnya, naam, perhiasannya. Tapi ketika dia melihat ke bawah tidak ada pijakannya, tidak ada tanahnya, kira-kira bagaimana? Roboh, ya kan? Atau dia membangun rumah, naam, dia kerja keras, tapi bukan di atas tanahnya. Begitu orang menjual tanahnya, habislah dia bangunannya. Tidak ada apa-apa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an manthura." Dan kami hadapkan, ya, dari amalan-amalan yang mereka telah kerjakan, kemudian kami jadikan dia debu-debu yang berterbangan. Maka demikianlah kebajikan-kebajikan, ya, amalan-amalan ketika tidak didasari dengan tauhid. Apa kurangnya kebaikan yang dilakukan oleh Abu Thalib, paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dia merawat, membesarkan, ya, manusia termulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, diajari kehidupan, diajar berdagang, naam, diajak ke peperangan, naam, dan sebagainya. Tuh, dipilihkan, dilamarkan wanita yang, ya, terbaik. Kemudian setelah beliau berdakwah, dibela, dijaga, dilindungi. Bahkan Abu Thalib turut serta merasakan penderitaan, diboikot oleh, ya, kafir Quraisy. Kebaikan yang luar biasa. Nah, kebaikan yang luar biasa. Namun kemudian kebaikan-kebaikan ini tidak berdiri di atas tauhid. Hingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meminta dengan sangat satu hal menjelang wafatnya. Ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Wahai pamanku, katakan satu saja kalimat yang aku bisa bela engkau. Naam. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa kebaikan yang dilakukan oleh Abu Thalib. Bagaimana kecintaannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, pengorbanannya. Namun seluruh kebaikan itu tidak ada artinya tatkala tidak dibangun di atas tauhid. Tidak dibangun di atas tauhid. Disinilah sisi pentingnya tauhid itu. Kita bersedekah, kita bersolat, kita berhaji, kita berpuasa. Naam, kita memuliakan tetangga, kita menyantuni fakir miskin, anak yatim dan sebagainya. Namun ternyata di sana tauhid kita cacat. Akidah kita rusak. Nah, maka kata Allah Subhanahu wa taala, jangankan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun diancam. Baik. Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Sungguh telah aku wahyukan kepadamu dan kepada rasul-rasul sebelummu, jika engkau syirik, yakni rusak tauhidnya, akidahnya, akan, ya, hancur amalanmu, amalan yang luar biasa, dakwah, jihad dan sebagainya. Taib. Maka disinilah sisi penting kita membenahi tauhid sejak awal. Sebelum kita membangun rumah kita yang megah, maka kita perkuat pondasinya, surat-surat tanah yang akan kita bangun di atasnya. Jangan sampai sudah terbangun rumah, datang orang lain yang mencaplok, ya kan, rugi.
Begitulah orang-orang yang beramal kebajikan, amal soleh, kemudian rusak tauhidnya. Setengah mati dia bangun, begitu selesai sudah ada yang ambil alih, dijual tanahnya dan sebagainya. Nah, mau dibawa kemana rumah itu jika ya tanahnya tidak ada? Mau dibawa kemana ibadah itu, amal soleh itu, jika tauhidnya tidak ada? Nah, inilah naam hingga Syekh mengatakan fa inna aqidat at-tauhid hiya asasuddin. Sesungguhnya akidah tauhid dialah pondasi agama. Wa kullul awamir wan nawahi wal ibadati wat ta'ati kulluha muassasatun ala aqidatit tauhid. Setiap perintah-perintah, larangan-larangan, ibadah-ibadah, ketaatan-ketaatan, seluruhnya dibangun di atas akidah tauhid allati hiya makna syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Jadi tauhid itulah makna syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Taib. Banyak orang yang telah mengatakan la ilaha illallah. Taib. Namun ya rusak ya pemahamannya. Ya, dia anggap enteng apa itu belajar akidah. Ya, belajar akidah lagi. Padahal Nabiullah Ibrahim masih termasuk orang-orang yang khawatir akidahnya rusak. Tauhidnya rusak. Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam berlindung dari kerusakan tauhid. Taib. Apalagi kita di zaman ini. Maka tiada hentinya kita penting untuk membenahi, mempelajari kembali, mengulang dan mengulang pelajaran tauhid ini. Taib. Asy-syahadatani allatani huma ar-ruknu al-awwal min arkanil Islam. Dua syahadat, yang keduanya adalah rukun yang pertama dari Islam. Jadi sebelum kita melangkah kepada salat, taib, zakat, haji, maka penting kiranya kita memperhatikan tanah yang akan kita bangun di atasnya istana ini. Wala tuqbalu ibadatun wala yanju ahadun minan nar wa yadkhulul jannata. Tidaklah sah suatu amalan, tidak diterima suatu ibadah, dan tidak selamat seorang pun dari neraka, dan tidak masuk syurga seorang pun illa idza ata bihadat tauhid wa sahhahal aqidah, kecuali jika dia datang dengan tauhid ini dan membenarkan akidahnya. Tujuan kita salat adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun zikir kita kepada Allah, namun ketika wudhu kita batal atau wudhu kita salah, apakah diterima? Tentu tidak. La tuqbalu salatun bighairi tahur. Tidak diterima suatu salat tanpa bersuci. Demikianlah tidak diterima ibadah tanpa tauhid. Tidak diterima salat tanpa bersuci, sebagaimana tidak diterima amal ibadah tanpa tauhid. Walihada kana ihtimamul ulama'i rahimahullah. Oleh karena inilah perhatian para ulama rahimahumullah fi hadzal janib, pada sisi ini, ihtimaman aziman, adalah perhatian yang sangat besar. Perhatian yang sangat besar. Naam. Taruhlah umat terbelakang dalam hal ekonomi, naam, teknologi dan sebagainya. Namun yang paling penting diperhatikan adalah akidahnya, tauhidnya. Taib. Li'annahu alladhi ba'athallahu bihi rusulah. Karena tauhidlah Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul. Wa anzala bihi kutubah, dan Allah turunkan dengannya kitab-kitabnya. Kama ya'ti syarhuhu insyaallah, sebagaimana akan datang penjelasannya. Thumma ba'da ma tasihhul aqidatu, kemudian setelah sah akidah itu, setelah benar akidah itu, fa innahu hina idzin yutlabu minal insan, ketika itulah dituntut dari manusia ayyatiya bi baqiyatil a'mal, untuk mendatangkan amalan-amalan yang lain. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir hayat Abu Thalib hanya meminta satu, perbaikan akidah. Ya. Tidak menuntut salatnya, tidak menuntut hajinya, tidak menuntut sedekahnya dan sebagainya. Tapi ya satu yang diminta, taib, perbaikan akidah, perbaikan tauhid, yang dengannya lah seseorang akan mendapatkan tiket untuk masuk ke dalam syurga Allah
Subhanahu wa ta'ala. Walihada sayati fil hadis, oleh karena inilah akan datang pada hadis, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha Mu'adzan ila al-Yaman, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau mengutus Mu'adz ke Yaman, qala lahu, beliau berkata kepada Mu'adz, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab, sesungguhnya engkau akan mendatangi satu kaum dari ahlul kitab. Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah, maka hendaklah yang pertama engkau ajak mereka kepadanya adalah syahadah an la ilaha illallah. Wa fi riwayah ila ayyuhidullah, ajalah mereka kepada mentauhidkan Allah, menunjukkan tafsir ya tauhid, yakni la ilaha illallah pertama kali. Maka sebagaimana ya syiar yang akan kita bangun dari masjid ini, itulah yang akan mengawali ya pembahasan kita, pembahasan tauhid. Wa anna Muhammadan Rasulullah, fa inhum ata'uka lidzalik, jika mereka telah mentaati engkau, telah menerima persaksian itu, ya. Fa'alimhum, barulah mengarah kepada pengajaran annallaha aftarada alaihim khamsa salawatin fil yaumi wal lailah, bahwasanya Allah mewajibkan bagi mereka salat 5 kali sehari semalam, ila akhiril hadis, hingga akhir hadis tersebut, menunjukkan pentingnya pembenahan akidah. Ya. Bisa jadi kita telah lama ya taklim mengaji, namun ada saja sisi-sisi kerusakan, sisi-sisi kekurangan daripada tauhid kita, akidah kita. Nah, maka itulah pentingnya pembahasan berulang dan berulang, karena setiap pembahasan ya ada sisi-sisi yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah. Asy-syahidu min, pendalilan dari hadis tersebut, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah, hendaklah yang pertama engkau ajak mereka kepadanya adalah syahadah an la ilaha illallah. Ingat, orang-orang munafik juga telah mengatakan la ilaha illallah. Ya. Namun Allah Subhanahu wa taala telah mencap mereka fid darkil asfali minan nar. Berarti ada kerusakan dari kalimat itu yang telah mereka ucapkan. Nah, kalimat yang telah mereka ucapkan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang lain, saya diperintah untuk memerangi manusia hingga mereka mengatakan la ilaha illallah. Fa idza qaluha, jika mereka telah mengatakannya, asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha, mereka telah menjaga dariku ya darah-darah mereka, harta-harta mereka kecuali dengan haknya. Maka yang pertama dituntut ya adalah kalimat la ilaha illallah wa hisabuhum Allahi azza wa jalla. Fadalla hadza ala anna aqidat at-tauhid, maka ini menunjukkan bahwa akidah tauhid hiyal asasul ladzi yajibul inayatu bihi awalan, dialah pondasi yang wajib kita memperhatikannya lebih dahulu. Ya. Yang wajib kita perhatikan lebih dahulu. Ya. Wa qabla kulli syai', sebelum segala sesuatunya. Sebelum segala sesuatunya. Thumma ba'da ma yatahaqqaqu, kemudian setelah terrealisasi, terwujud tauhid tersebut, fa innahu yatawajjahu ila baqiyati umuriddin, kemudian dia mengarah kepada ya perkara-perkara agama yang lain, wa umuril ibadat, dan perkara-perkara yang ibadah-ibadah yang lain. Walihada, oleh karena inilah kama dzakarna, sebagaimana telah kita sebutkan, kana ihtimamul ulama, adalah perhatian para ulama rahimahumullah bihadzal janib, pada sisi ini yakni sisi tauhid, ihtimaman aziman, adalah perhatian yang sangat besar. Allafu fihi kutuban katsira, mereka mengarang ya dalam pembahasan ini kitab-kitab yang banyak. Mukhtasaratan, apakah ya kitab yang ringkas, wa mutawwalatan, atau panjang pembahasannya.
Sammuha, mereka beri nama kutubat tauhid, kitab-kitab tauhid, atau kutubal aqidah, atau kutubas sunnah. Jadi asal dari kitab ini adalah muhadarah Syekh Shalih Al Fauzan yang direkam oleh hadirin. Nah, direkam oleh hadirin. Jadi kita hanya membaca apa yang disampaikan oleh beliau. Ya. Hafizahullah taala. Wa min hadhihi al-kutub, di antara kitab-kitab yang para ulama tulis berkenaan dengan pembahasan tauhid, hadal kitab ini alladzi baina aydina, yang ada di hadapan kita, wa huwa kitabut tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid, yaitu kitab tauhid yang dia merupakan hak Allah atas hamba. Ya. Hak Allah yang wajib kita tunaikan. Baik. Ta'lifu Syekhul Islam Al-Mujaddid fil qarni tsani asyar, karangan Syekh Islam Al-Mujaddid pada kurun ke-12 minal hijrah an-nabawi, Asy-Syaikh Muhammad ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Naam. Wa hadzal kitab, dan kitab ini min anfasil kutub, sebaik-baik kitab al-muallafah fi babit tauhid, yang dikarang dalam bab pembahasan tauhid. Kitabut tauhid. Li'annahu mabniun 'alal kitab was sunnah, karena dibangun di atas kitab dan sunnah. Bihaitsu innahu rahimahullah, di mana beliau rahimahullah yuridu, mendatangkan dalam kitab ini, fi kulli babin, di setiap babnya, min abwabihi, ayatin minal Qur'an, ayat-ayat dari Al-Qur'an, wa ahaditsa minas sunnah as-sahihah as-sanada awil ma'na, dan hadis-hadis dari sunnah yang sahih, apakah sanadnya atau maknanya. Jadi dalam kitab tauhid yang beliau bawakan adalah ayat-ayat, dan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kalamu ahli ilmi al-a'immah, dan kalam-kalam, ya, perkataan para imam ahlul ilm, alladzina bayyanu ma'ani hadhil ayat, yang mereka membangun, ya, makna-makna ayat ini, wa hadhil ahadits, dan hadis-hadis ini. Fa'ala hadza fi kulli babin min abwabil kitab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala melakukan ini di setiap babnya dari bab-bab kitab tersebut. Falam yakun hadzal kitabu qaulan li fulanin aw fulan, maka kitab ini bukanlah perkataan fulan dan fulan. Ya, kalau banyak-banyak buku perkataannya fulan, tokoh ini, tokoh ini. Tapi dalam kitab tauhid, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala membawakan ayat-ayat Allah dan sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan perkataannya fulan dan fulan. Yang ya saat ini telah banyak mengarang, ya, buku-buku, dan ya hampir kebanyakannya perkataannya sendiri dan sebagainya. Baik. Au annahu kalamun min indil muallif, bukanlah, ya, dalam kitab ini perkataan dari sisi pengarang, dari sisi beliau. Wa inna ma huwa kalamullah wa kalamu Rasulillah, hanyalah yang ada dalam kitab ini firman Allah dan sabda Rasulullah, wa kalamu a'immati hadhil ummah, dan ya perkataan imam-imam umat ini dari kalangan as-sahabah wa tabi'in wa ghairihim minal a'immatil muqtada bihim, dari imam-imam yang diteladani. Jadi kalau kita berbicara dari, ya, kantong kita sendiri, itu khawatir teramat banyak salahnya, teramat banyak kelirunya, ya. Kalau dari pikiran kita. Taib. Namun jika dia dari firman Allah, kemudian sabda Rasulullah SAW, dan dijelaskan oleh a'immah, itu lebih banyak selamatnya yang kita harapkan. Ketika kita berbicara dari, ya, pikiran kita sendiri, ya, lebih banyak terkadang kekeliruannya. Fata'ti ahamiyatu hadzal kitab, maka datanglah pentingnya kitab ini min hadhihin nahiyah, dari sisi ini, di mana dalam kitab ini hanya firman Allah, sabda Nabi, dan perkataan para sahabat, tabi'in, dan a'immah. Innahu mabniun 'alal kitab was sunnah minal ayati wal ahadits. Dia dibangun di atas kitab, as-sunnah, ayat-ayat dan hadis. Fala yuqal, maka tidaklah dikatakan kitabut tauhid ini inna hadza kalamu fulan, ini perkataannya fulan, ya. Au kalamu Ibnu Abdul Wahhab, tidak dikatakan kitabut tauhid itu perkataannya Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Bal yuqal, bahkan dikatakan hadza kalamullah wa kalamu Rasulillah. Kitab tauhid ini adalah
firman-Nya Allah, sabdanya Rasulullah, wa kalamu a'immatil Islam, perkataannya imam-imam kaum muslimin. Ya. Saya sendiri juga ya ketika berbicara di hadapan antum takut ketika hadir perkataan-perkataan dari diri saya sendiri. Ya. Terkadang lebih banyak kelirunya, lebih banyak salahnya. Wa hakadha yanbaghi ay yakuna at-ta'lif, demikianlah seharusnya karangan itu. Nah, dihiasi dengan kebenaran, kepastian, ya. Bukan igauan, bukan perasaan, bukan mimpi-mimpi. Nah, bukan mimpi-mimpi atau prasangka praduga. Taib. Masuk, kita telah memahami tadi pentingnya tauhid dan telah mengenal Kitabut Tauhid yang dikarang oleh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Dengan menyelami isinya, insyaallah taala ya kita pun akan mampu menepis ya tuduhan-tuduhan orang-orang yang menjelek-jelekkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Ternyata beliau hanyalah ya seorang hamba yang mengajak kepada kemurnian tauhid, pengesaan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ibadah. Bagusnya nanti punya kitab ya. Ya, nanti panitia mungkin bikinkan. Jadi sambil ya membaca bisa digores-gores juga. Seperti itu. Paling tidak juga bisa dibaca-baca ulang kalau sudah bisa membaca. Ya. Baik. Qala Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Babul awal, Kitabut Tauhid. Bab yang pertama, Kitabut Tauhid. Qala rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim. Bada'a kitabahu bi bismillahirrahmanirrahim. Beliau mulai kitabnya dengan bismillahirrahmanirrahim. Syekh Shalih Fauzan menjelaskan dan memberikan kita pelajaran yang besar yang berkenaan dengan beliau memulai kitabnya dengan bismillahirrahmanirrahim. Iktidaan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagai teladan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, haitsu kana yaktubu bi bismillahirrahmanirrahim, di mana beliau ketika mulai menulis dengan bismillahirrahmanirrahim fi awwali rasailihi ilan nas, ya pada awal surat-suratnya kepada manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menulis surat beliau mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Wa kana yabda'u alaihi salatu wassalam ahaditsahu ma'a ashabihi bi bismillahirrahmanirrahim. Dan adalah beliau sallallahu alaihi wasallam memulai pembicaraannya kepada para sahabatnya dengan bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amrin dzibalin, seluruh perkara yang penting, la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim, tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, fahuwa abtar, maka dia abtar. Apa itu abtar? Ai naqisul barakah, kurang berkahnya. Kurang berkahnya. Setiap perkara yang tidak dimulai dengan bismillah, ini perkara yang penting, maka dia abtar, ai naqisul barakah, kurang berkahnya. Wa fi riwayah bilhamdilillah, dalam riwayat yang lain, setiap perkara yang tidak dimulai dengan alhamdulillah, maka dia abtar, ai naqisul barakah. Wa kama kataba Sulaiman alaihissalam fi ma dzakarallahu anhu lamma kataba ila Balqis malikah Saba. Demikian pula Nabi Sulaiman ketika mengirim surat kepada Balqis, raja negeri Saba. Wa qara'at al-kitaba ala qaumiha, dan Balqis membaca kitab itu kepada kaumnya. Qalat ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim. Wahai para pembesar kaum, sesungguhnya ya diutus ya surat kepadaku yang mulia. Innahu min Sulaiman, sesungguhnya dia dari Sulaiman. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa atuni muslimin. Maka surat Nabi Sulaiman pun dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Fal bada'atu, maka memulai bi bismillahirrahmanirrahim fil umuril muhimmah fil muallafat wal khutab wal muhadarat wal aql wasyurb wa jami'il umur allati hiya min al umuril muhimmah tubda'u bi bismillahirrahmanirrahim. Maka memulai dengan bismillahirrahmanirrahim
dalam perkara-perkara yang penting, karangan, khutbah-khutbah, ya, ceramah, makan, minum, dan seluruh perkara yang dia penting dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Apa tujuannya? Tabarrukan, memohon berkah. Tabarrukan bihadihil kalimah al-azimah, memohon berkah dengan ya kalimat yang besar ini. Apa itu berkah? Kebaikan yang melimpah. Banyak orang yang melakukan sesuatu namun tidak berberkah. Iya. Banyak orang yang bekerja, berbuat, membangun rumah, namun tidak berkah. Dibangunnya istana yang megah, ya, besar. Namun kemudian dia pergi mencari ketenangan di luar sana, di hutan-hutan, di gua, di gunung. Dia tidak mendapatkan ketenangan di rumah yang dia bangun dengan susah payah. Itu artinya kurang berkahnya atau tidak ada berkahnya. Kumpul uang banyak-banyak, begitu dapat diperebutkan orang lain, dia sendiri tidak bawa apa-apa. Itu namanya tidak ada berkahnya. Jelas? Menimba ilmu banyak-banyak, banyak ilmu yang dikumpulkan, namun tak satu pun yang diamalkan, itu namanya tidak ada berkah. Maka memulai sesuatu dengan bismillahirrahmanirrahim, tabarrukan, meminta berkah dari apa yang kita ingin kerjakan. Meskipun sedikit yang kita kerjakan namun berberkah, itulah yang diinginkan, apalagi banyak dan berberkah. Maka kita lihat banyak orang yang berbuat namun tidak memiliki berkah, tidak ada kebaikannya sedikit pun. Tidak ada kebaikannya sedikit pun. Maka disinilah pentingnya kita memulai segala sesuatu dengan bismillahirrahmanirrahim, tabarrukan bihadihil kalimah al-azimah, meminta berkah dengan kalimat yang agung ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita pernah belajar bahasa Arab, bismillah ini adalah jar majrur, artinya kalimat yang tidak bisa berdiri sendiri. Dia punya ya tempat bergantung. Ya. Misalnya kalau kita katakan ya di rumah, apa yang bisa dipahami di rumah? Ada kalimat yang tempat dia menggantung hingga bisa dipahami. Muhammad di rumah, baru bisa dipahami. Iya kan? Iya. Belajar di rumah. Tapi kalau di rumah berdiri sendiri, dia tidak bisa dipahami. Maka sama juga ini, jar majrur, ya, ada tempat bergantungnya yang dia dengan sempurna kalimat tersebut. Maka para ulama menjelaskan bahwa muta'alliq di sini tempat bergantungnya adalah sesuatu yang terhapus, tidak disebutkan. Takdirnya di sini Syekh sebutkan, ya, karena waktu terbatas kita sebutkan intinya bahwa ada kata yang terhapus, bismillahirrahmanirrahim, asta'inu au abtadi'u. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, saya meminta tolong di dalam melakukan perbuatan ini, atau saya memulai perbuatan ini. Apakah perbuatan apa saja? Ya. Jadi ada kalimat yang ditakdirkan, yang dipahami oleh orang-orang yang mengetahuinya. Bismillahi akul, dengan nama Allah Subhanahu wa taala saya makan. Jadi dia meminta berkah dengan bismillah tersebut ketika dia hendak makan, ya, dia hendak berjalan, dia hendak bekerja, dia hendak melakukan aktivitas apa saja, dia meminta berkah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut namanya. Ya. Kalau paham lagi lebih dalam, ya, bismillahirrahmanirrahim, ya, ism di situ adalah ya nakiratul mudhaf, ya, sesuatu yang nakir yang diidhofahkan, bermakna umum. Dengan menyebut seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Lebih dalam lagi. Ya. Maka dia menyebutkan ketika dia mencari rezeki dengan menyebut nama Allah, ya, Ar-Razzaq, dia mencari rezeki. Bismillah Al-Alim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Alim, saya belajar, dan sebagainya. Di sinilah kedalamannya, dan saya kira membuka pelajaran taklim kita yang perdana ini, inilah yang bisa kita petik dari apa yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala sampai pada pembukaan kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita telah mendapatkan ilmu tersebut dan diberkahi hingga kita bisa mengamalkannya ya dimanapun, kemanapun, dan apapun yang akan kita lakukan. Jangan lupa bismillahirrahmanirrahim, asta'inu. Sama dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, saya meminta tolong, saya meminta berkah, ya, saya memulai pekerjaan ini. Diharapkan dari segala yang kita lakukan adalah keberkahannya,
kebaikannya, bukan selesainya. Nih, masjid kita belum selesai. Ya, tapi bukan selesainya yang kita harapkan, tapi keberkahannya. Masjidnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, awalnya hanyalah, ya, pelepah korma berlantai, ya, pasir, tidak seindah yang saat ini, tidak seindah saat ini. Nanti belakangan. Demikian pula Masjid Al-Huda, kita harapkan, ya, generasi belakang akan lebih menyempurnakannya. Namun saat kita hidup ini, kita ambil memang bagian kita, ya, berupa majelis ilmu, ibadah, ya, dan sebagainya, amal-amal yang akan kita bangun di atasnya. Alhamdulillahirabbil alamin, dan ini semua adalah karena Allah Subhanahu wa taala yang patut kita bersyukur. Semoga nikmat itu bertambah dan bertambah hingga kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.